Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Di sore kali ini insya Allah kita akan mengkaji kitab Hadis Bulughul Maram dengan narasumber beliau Kiai Haji Hilmi Wafa ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kaum muslimin. Amin, amin. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Tadi sudah disebutkan bahwa kajian sore kali ini yaitu kitab Hadis Bulughul Maram insya Allah akan mengusung sebuah tema tentang gambar atau tulisan yang berada di depan orang yang sedang sholat. Itu nanti gimana? Apakah itu termasuk yang mengakibatkan tidak khusyuknya sholat atau bahkan itu bisa menjadi khusyuk karena melihat gambar, mungkin gambarnya adalah Arab-Arab, nanti bisa khusyuk atau gimana, nanti bisa dijelaskan oleh kiai kita, narasumber kita beliau Kiai Haji Hilmi Wafa MPD. Tapi sebelumnya mohon maaf kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, apabila nanti ada pertanyaan ya silakan bertanya, dan kalau channelnya tidak bisa terhubung silakan melalui aplikasinya Radio Dais ya, di FB Live Stick-nya Radio Dais. Apabila ingin bertanya silakan di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke kaum muslimin, kita langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan narasumber kita, guru kita beliau Kiai Haji Hilmi Wafa MPD. Waktu kami persilakan, monggo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah saat ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-191, masih di bab yang kelima tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Baik, kita baca hadis yang ke-191. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana qiramun li Aisyata radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Rawahu al-Bukhari. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyah Abi Jaham. Wa fihi fa innaha al-hadni an sholati. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa tirai milik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menutupi samping rumahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Singkirkan tiraimu ini dari kita karena sungguh
gambar-gambarnya selalu menggangguku di dalam sholatku. Riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga menyepakati hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah kain ambijaniyah yang dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Jaham. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ia atau kain ambijaniyah itu melalaikan dalam sholatku. Jadi terkait dengan hadis ini, para ulama kemudian menyatakan bahwa dianjurkan di dalam sholat itu memakai pakaian yang tidak bergambar atau tidak ada tulisannya, ya, bahkan dianjurkan yang polos gitu, ya, yang polos. Nah, tetapi berarti ini anjurannya. Kemudian sebaliknya, apakah menggunakan pakaian yang bergambar dan ada tulisan atau bergaris itu kemudian makruh, ya, karena kalau sesuatu yang disunnahkan itu berarti kebalikannya kan sesuatu itu makruh kan itu. Iya. Nah, ini tergantung. Yang pertama, kalau itu dipakai untuk dirinya sendiri dan itu tidak terkait dengan orang lain, ya, maksudnya ini berarti kan mengganggu bagi dirinya kan itu. Bagi dirinya yang sholat, dia melihat tulisan atau melihat gambar atau ada garis-garis yang ada di dalam bajunya sendiri, sehingga kemudian mengganggu kekhusyuannya dirinya sendiri. Ya, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau tidak mengganggu, maka hukumnya tidak makruh. Ya, jadi memang dianjurkan yang polos karena itu mencegah kan itu, mencegah supaya tidak terganggu kekhusyuannya. Tetapi tidak mesti kalau kemudian memakai pakaian itu kemudian menjadi makruh. Itu tergantung dari dirinya. Apakah dia merasa terganggu atau tidak. Kalau dia merasa terganggu, maka memakai baju tersebut menjadi makruh baginya. Kalau tidak, maka tidak makruh. Nah, termasuk baju adalah apa-apa yang ada di sekitarnya. Betul, ya, betul. Yang di sini kan adalah tirai yang berada di depan orang yang sholat, sehingga orang yang sholat itu bisa melihatnya kan itu. Termasuk di dalamnya misalnya sajadah kan itu. Ya, yang terkadang memang ada gambarnya. Tapi kalau bagi dirinya itu tidak mengganggu, maka tidak masalah, dalam arti tidak makruh. Ya. Tetapi yang polos itu lebih dianjurkan. Nah, lalu pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kalau kita memakai kemudian kaitannya dengan orang lain, misalnya dalam sholat berjamaah gitu. Ya, misalnya dalam sholat berjamaah, maka ini menjadi sebuah batasan, ya. Batasannya sampai mana kira-kira yang dianggap mengganggu secara umum kan itu. Nah, maka ini kembali kepada al-urf, ya, atau kebiasaan yang ada di masyarakat, al-adah muhakkamah. Maka kebiasaan itu akan menjadi hukum. Dalam arti kalau bagi mayoritas orang yang ada di wilayah tersebut, ya, bahwa baju yang misalnya hanya bergaris-garis saja itu tidak mengganggu kekhusyuan, ya, maka berarti itu juga tidak makruh. Tapi kalau kemudian ada tulisan yang kemudian orang di belakangnya pada umumnya akan tertarik untuk membaca tulisan itu, atau ada gambar yang kemudian orang akan tertarik untuk mengamati dan melihat gambar tersebut, kemudian dia bisa menimbulkan melalaikan dari bacaan atau dari khusyuknya sholat
yang ada pada orang lain, maka memakai baju yang seperti itu hukumnya adalah makruh. Ya, walaupun dirinya sendiri tidak terganggu. Ya, dirinya terganggu. Apalagi kok misalnya gambarnya di punggung kan itu, tulisannya di punggung, tentu dirinya nggak akan terganggu karena dia tidak melihatnya. Kan itu. Justru yang melihat adalah orang yang di belakangnya. Maka ini memakai baju yang seperti itu hukumnya makruh karena bisa istilahnya bisa ditebak ya bahwa orang yang di belakang itu akan tertarik untuk membaca atau melihat tulisan atau gambar yang ada di punggung baju yang dipakai oleh orang tersebut, sehingga memakai baju-baju yang seperti itu hukumnya adalah makruh. Nah, jadi tadi dua hal. Yang pertama bagi dirinya sendiri, ya. Kalau bagi dirinya itu tidak mengganggu maka tidak makruh. Kalau mengganggu maka hukumnya makruh. Tapi tetap yang utama adalah menggunakan yang polos. Kemudian kalau dari sudut pandang orang lain, ya. Apakah orang yang memakai baju tersebut kemudian dipandang oleh orang lain ini makruh atau tidak, karena kan orang kan berbeda-beda ya, maka melihat dari uruf atau kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, kira-kira yang memang sesuatu itu menarik perhatian orang yang sholat itu yang seperti apa kan itu. Nah, karena terkadang walaupun misalnya tidak polos tapi itu adalah hal yang biasa dilihat, maka orang tidak akan tertarik untuk melihat kan gitu. Sehingga itu tidak menimbulkan kemakruhan. Tetapi kalau itu berpotensi untuk secara umum orang akan tertarik untuk melihat, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua, yang bisa disimpulkan dari hadis ini adalah bahwa terkait dengan hadis Abi Jaham tadi, bahwa Rasulullah diberi sebuah kain atau kain yang tebal ya, ini yang disebut ambijaniyah ini, yang biasa digunakan untuk mantel itu. Nah, itu Abu Jaham itu memberi Rasulullah kainnya itu bergaris-garis atau ada polanya ya, ada garis-garisannya. Kemudian Rasulullah merasa bahwa itu akan mengganggu di dalam sholatnya, kekhusyuan sholatnya. Ya, maka kemudian makanya di sini kan dikatakan fa innaha alhatni an sholati, bahwa baju yang ada pola-polanya seperti itu akan mengganggu Rasulullah di dalam sholatnya. Maka kemudian Rasulullah juga tidak ingin mengecewakan Abu Jaham, karena kalau diberi kemudian langsung ditolak kan, ya, ini akan mengecewakan. Betul. Maka Rasulullah kemudian meminta ambijaniyah yang dipakai oleh Abu Jaham, yang mana itu tidak ada garis-garisnya atau tidak ada polanya. Nah, sehingga kemudian Abu Jaham justru merasa lebih senang atau lebih bahagia bahwa ternyata Rasulullah menyukai apa yang dia pakai kan gitu. Jadi dari sini selain masalah kekhusyuan sholat tadi, bisa diambil pelajaran juga bahwa ketika kita diberi oleh seseorang, selama pemberian itu baik, kemudian dari sesuatu yang halal, ya, kemudian orangnya juga ikhlas di dalam memberi, secara tulus memberi kita, maka sebaiknya itu diterima dengan baik. Ya. Kalau toh kita mau menolaknya, maka ditolaklah dengan cara yang baik pula, yang kira-kira tidak membuat orangnya itu sakit hati. Ya. Betul. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah tidak serta-merta menolak pemberian dari Abu Jaham, tapi beliau kemudian memilih pemberian berupa kain yang dipakai oleh Abu Jaham sendiri kan itu. Karena di satu sisi memang Rasulullah lebih mengkhawatirkan kalau
baju yang pakaian yang diberikan itu bisa mengganggu di dalam sholatnya. Nih. Kemudian yang ketiga, bahwa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa Rasulullah ketika melihat sesuatu yang tidak pas atau tidak baik ya secara umum kan itu ya, atau kalau sesuatu yang tidak baik secara umum itu kan bisa dikatakan ketika Rasulullah ingkar dengan sesuatu kan itu. Betul. Itu kemudian segera untuk menegur gitu ya, segera untuk menegur. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal yang secara umum yang bisa disepakati bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka dianjurkan untuk segera menyampaikan atau menasihati atau ya menegur dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan khawatir kalau itu dianggap kok cerewet misalnya, karena banyak menegur misalnya. Tetapi kalau itu memang sebuah hal yang disepakati ketidakbagusannya, maka itu bisa disebut sesuatu yang mungkar kan itu. Jadi sesuatu yang mungkar itu adalah sesuatu yang disepakati tentang keburukannya. Nah, maka dianjurkan bagi kita kan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Al ma'ruf itu adalah kebaikan yang memang sudah diketahui kan, makanya dikatakan ma'ruf ya, kebaikan yang sudah diketahui. Begitu juga sesuatu yang mungkar itu adalah sesuatu yang sudah disepakati ketidakbaikannya. Maka itu kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau sesuatu itu masih diperselisihkan dan lain sebagainya, itu nasihat-nasihat yang masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak masuk di situ. Yang ada mungkin dari sisi diskusi mungkin karena ada terjadi perbedaan pendapat ya dalam hal hukum ataupun dalil-dalil yang ada dalam suatu hal. Tetapi kalau itu sudah menjadi kaidah umum tentang sesuatu yang buruk misalnya, maka itu kita dianjurkan untuk bisa menegur seketika atau secepatnya gitu ya. Tidak kemudian membiarkan ya, atau terjadi pembiaran dan lain sebagainya sehingga sesuatu itu dianggap lumrah akhirnya. Ya, sesuatu yang buruk itu kemudian dianggap sesuatu yang lumrah karena tidak ada yang menyampaikan atau tidak ada yang menegurnya. Betul. Mungkin 3 hal itu yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam mensyarahi hadis tersebut tadi. Baik Pak Kiai atau Gus Silmi, alhamdulillah penjelasan satu hadis yang sangat luas sekali. Dari hadis yang ke 191 ini, memang hadis ini adalah terutama untuk kekhusyukan sholat. Tetapi hikmah dari hadis ini, pelajaran dari hadis ini ada 3 hikmah atau 3 pelajaran ya kaum muslimin yang harus diperhatikan dari hadis ini. Di antaranya adalah kekhusyukan sholat. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita menerima hadiah orang lain dengan baik. Dan yang ketiga adalah tadi di antaranya adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Ya. Ini Pak Yai, sebelum kita lanjut bincang-bincang, Faiz ingin menyapa dulu para pendengar dan pemirsa. Silakan ya para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui 0821 336 70.000 atau bisa melalui via telepon di 0246744352. Baik Pak Yai, kita lanjut tadi. Tadi masih ada, kalau menurut saya masih bingung ini Pak Yai. Itu yang makruh itu adalah orang yang melihat gambar orang yang memakai baju gambar, ataukah dua-duanya itu terhukumi makruh? Karena mohon maaf kalau ada sebuah hadis, mohon maaf, yang artinya itu ketika sholat pakailah pakaian yang suci. Walaupun dia bergambar tapi suci, apakah itu juga termasuk dalam kategori makruh?
Karena ada hadis lain mengatakan ketika sholat pakailah pakaian yang suci. Lah, pakaian yang suci ada yang bergambar, ada yang mohon maaf pakaian itu batik. Batik itu kan juga termasuk salah satu gambar itu. Lah itu gimana Pak ya? Apakah yang makruh itu adalah orang yang melihat ketika orang sholat itu melihat pakaian itu menjadi makruh, ataukah orang yang memakai pakaian itu? Karena orang yang memakai pakaian itu beranggapan bahwa pakaian saya ini suci, berarti sah untuk saya gunakan untuk sholat. Nah itu gimana Pak Yai? Iya, jadi kalau suci itu wajib, nah, bukan sesuatu anjuran, bukan sesuatu yang disunahkan, tetapi sesuatu yang harus, sesuatu yang diwajibkan kan itu. Karena kalau tidak suci dari najis misalnya, maka itu sholatnya tidak sah. Betul, kan betul, itu. Betul. Nah, tetapi kalau ini kan makruh. Makruh itu adalah tidak mengurangi sahnya sholat, ya, tidak menghilangkan sahnya sholat. Hanya saja tentu akan ada konsekuensi hukumnya, yaitu apa? Dia tidak mendapat pahala kesunahan, kan itu. Jadi kehilangan pahala kesunahan meskipun tidak berdosa, meskipun tidak berdosa. Jadi ini tidak terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Nah, kalau yang suci tadi terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Tapi kalau masalah baju yang ada tulisan, ada gambar dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Nah, yang makruh ini adalah orang yang melihat atau yang memakai. Yang memakai ini kan lagi membahas pakaiannya. Ya, jadi yang makruh adalah orang yang memakai itu. Nah, makanya tadi ada dua hal atau dua kasus kan itu ya. Yang pertama adalah ketika dia sholat sendiri. Ya, ketika dia sholat sendiri, dia melihat pakaiannya sendiri kan itu. Nah, ketika dia sholat sendiri melihat pakaiannya sendiri, maka kalau itu dia terganggu kekhusyuannya karena pakaian itu, maka makruh, dalam arti dia makruh memakai pakaian tersebut itu. Ya. Kemudian kalau dia tidak terganggu maka tidak makruh, walaupun dia pakai pakaian yang sama, ya, tetapi berbeda hukumnya, yang satu makruh, yang satu tidak, tergantung dari apakah dia terganggu atau tidak kekhusyuannya. Itu kalau dia pakai pakaian untuk dirinya sendiri dan dia sholat sendiri kan itu. Betul. Nah, yang terganggu hanya dirinya sendiri kan itu. Nah, tetapi kalau kemudian sholat di tempat umum kan itu kan, atau dia berjamaah ya, maka yang pakaian tersebut tidak hanya bisa mengganggu kekhusyuan dirinya, tapi juga bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, cuman masalahnya batasan kekhusyuan orang lain itu seperti apa kan kita nggak tahu. Ya, kalau tadi jelas, kalau dia khusyuk berarti nggak ada masalah. Kalau dia tidak khusyuk gara-gara itu berarti pakaian itu makruh kan itu. Nah, tapi kalau orang lain kan batasannya nggak jelas, karena kekhusyuan orang kan beda-beda. Maka ini dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kira-kira orang itu terbiasa melihat pakaian itu enggak? Kalau dia terbiasa melihat pakaian seperti itu, berarti kan tidak mengganggu kekhusyuannya, tidak menarik untuk dilihat itu. Ya, tapi kalau sesuatu itu menarik untuk dilihat sehingga kemudian orang itu menjadi berpaling dari sholatnya, tetapi malah melihat pakaian orang lain, nah, maka pakaian ini menjadi makruh dipakai oleh orang yang sholat tersebut, kan itu, karena berpotensi mengganggu orang lain. Makanya ini memang agak biasnya di sini, karena dikembalikan kepada kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kira-kira orang-orang itu pada umumnya melihat itu biasa apa enggak? Seperti misalnya tadi baju batik tadi misalnya, ya. Jadi kalau tidak mengganggu kekhusyuan itu sebenarnya tidak makruh, kan itu. Tapi kalau mengganggu kekhusyuan itu makruh. Oke, Pak Yai. Jadi tadi yang makruh adalah orang yang memakai. Orang yang memakai jadi baju. Kita membahas pakaiannya. Cuman memang ini dimasukkan dalam bab khusyuk di dalam sholat. Karena apa? Karena pakaian itu punya dampak kan, itu kan. Betul. Nah, dampaknya adalah terkait dengan kekhusyuan orang sholat. Jadi ini memang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
tidak dimasukkan dalam bab pakaian itu. Ya, tidak dalam pembahasan bab tentang pakaian, tapi dimasukkan dalam bab tentang kekhusyuan sholat. Nah, ini yang kemudian memang orang akan berpikir ini makruhnya itu karena tidak khusyuk apa karena pakaiannya kan gitu ya. Karena memang ini berada di dalam bab tentang anjuran khusyuk tadi. Nah, jadi ini khusyuk itu adalah dampaknya dari khusyuk atau tidak tadi itu adalah dampak dari pakaian tersebut kan itu. Ya, kalau dia masih tetap khusyuk walaupun pakaian, makanya tadi dalam hukum fikihnya kalau memang pakaian seperti itu tetapi tidak mengganggu dirinya untuk khusyuk di dalam sholat maka tidak makruh kan itu, maka tidak makruh. Jadi kemakruhan itu terkait dengan dampak yang ditimbulkan, bukan murni dari pakaiannya. Ya, selama pakaiannya itu baik, suci, menutup aurat kan itu itu tidak ada masalah kan itu. Terkait dengan pakaian tidak ada masalah. Kenapa ini dimasukkan dalam bab khusyuk dalam sholat? Karena tadi kemakruhannya itu tergantung dari dampaknya terhadap kekhusyuan sholat baik dirinya maupun orang lain. Gitu. Berarti secara mohon maaf untuk hukumnya bagi orang yang melihat, karena dia tidak khusyuk kan, akhirnya dia tidak khusyuk ketika melihat suatu gambar tersebut. Apakah ketika dia melihat itu juga dihukumi makruh, Pak? Iya, kalau yang melihat juga iya. Kenapa dia melihat itu kan itu? Ya, seharusnya kan dia tetap berada di dalam kekhusyuan, meskipun dia di dalam kondisi apapun ya. Makanya kalau bagi orang yang bagi orang yang kalau tadi bagi dirinya kan dianjurkan dia tidak pakai itu. Tapi kalau bagi orang yang sholat di tempat umum ya, itu kan banyak kemudian anjuran-anjuran, misalnya kalau dia sholat dianjurkan berada di depan sutroh ya. Sutroh itu pembatas ya. Betul. Supaya pandangannya tidak langsung atau tidak terlalu panjang, terlalu luas kemana-mana. Itu satu. Kemudian dia tidak sholat di tempat yang ramai lalu lalang orang. Jadi itu adalah bagian dari usaha untuk supaya khusyuk. Jadi kalau masalah kekhusyuannya itu tetap orang yang sholat pun dituntut untuk khusyuk, walaupun dia berada di tempat-tempat yang tidak nyaman ya untuk membangun kekhusyuan itu. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan. Misalnya dia sholat di pinggir jalan, kemudian ada orang lewat lalu lalang. Apakah kemudian orang yang lewat lalu lalang ini menjadi berdosa gara-gara orang yang sholat ini tidak khusyuk? Kan tidak. Justru orangnya itu kenapa dia sholat di situ kan itu. Betul. Kenapa dia tidak mencari tempat yang terbebas dari lalu lalang orang? Sudah tahu itu pinggir jalan, kenapa dia malah sholat di situ kan itu. Lah kalau kemudian dia tidak khusyuk, ya itu salahnya sendiri kan itu. Jadi tuntunan khusyuk tetap kepada orang yang sholat kan itu. Nah, tetapi bagi orang lain yang punya potensi untuk bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat, itu juga kemudian dibahas, termasuk dalam hal pakaian ini. Kan itu. Nyambung lagi Pak Yai, ini asik memang pembahasan ini asik gitu. Ketika gambar, ada nggak sih Pak Yai batasan gambarnya itu seperti apa? Kalau semisal gambarnya kaos itu adalah sebuah mohon maaf Ka'bah atau tulisan mohon maaf Muhammad semisal di situ, atau tulisan La ilaha illallah. Apakah itu juga termasuk mengganggu atau itu dalam kategori yang makruh? Karena mohon maaf ketika ada yang berpikiran ketika sholat Allahu Akbar melihat gambar tulisan La ilaha illallah, akhirnya dia langsung ingat Allah. Lah itu gimana itu? Ya, jadi gambar apapun sama, mau itu gambar Ka'bah, mau tulisan La ilaha illallah, itu punya potensi yang sama, punya hukum yang sama. Betul. Hanya saja kan tadi kembali kepada
kekhusyuan tadi. Iya. Ya, yang dibahas ini sebenarnya kan masalah dampaknya tadi. Betul. Nah, kalau kemudian dia misalnya tadi sajadah lah. Iya, sajadah. Sajadah itu kan biasanya ada gambar Ka'bahnya. Betul. Kalau dia tidak terganggu dengan gambar Ka'bah itu, ya tidak ada masalah. Iya. Ya, tapi kalau dia terganggu dengan gambar Ka'bah itu, kemudian dia membayangkan Ka'bah yang ada di Mekah, terus kemudian pikirannya jadi kemana-mana, maka yaitu makruh. Makruh dia memakai itu, itu. Nah, kemudian masalah dia tidak khusyuk di dalam sholatnya itu hal lain. Betul. Itu adalah sesuatu yang ada bagian di dalam sholat itu. Jadi sholatnya menjadi tidak sempurna. Jadi dia memakai sajadah hukumnya makruh, sholat yang tidak khusyuk itu sholat yang tidak kurang sempurna. Kan itu ya kurang baik kan itu. Baik. Berarti intinya adalah ketika sholat memakai kaos atau baju yang ada gambaran, ada tulisan atau sejenis gambar atau tulisan, berarti itu adalah bisa dihukumi makruh ya Pak Yai. Iya, makruh. Tadi batasannya kalau mengganggu kekhusyuan, ya itu. Betul. Kalau mengganggu kekhusyuan. Berarti kalau semisal dia pakai kaos, pakai kaos bergambar atau baju bergambar, tapi di belakangnya ada jamaah, tapi jamaahnya tadi atau seorang makmum dia khusyuk, dia tidak melihat, berarti orang tersebut bisa dihukumi makruh atau tidak Pak Yai? Apa tetap makruh? Tadi kan kalau itu di tempat umum atau berjamaah itu kembali kepada uruf atau kebiasaan masyarakat. Iya. Ya, jadi masyarakat melihat itu hal biasa atau hal yang menarik, yang kemudian membuat orang itu menjadi kepingin melihat apa yang ada di dalam tulisan. Makanya kan tadi sudah dikatakan bahwa kita nggak bisa mengukur antara satu orang dengan orang yang lain kekhusyuannya. Makanya kembali ke urufnya. Betul. Kembali ke kebiasaan. Inilah yang dikatakan al-adah muhakkamah. Ya. Baik Pak Yai, alhamdulillah kita akan lihat sejenak. Sebelum kita lihat, saya informasikan kepada pendengar dan pemirsa, silakan bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 0821 3367 10.000 atau bisa melalui via teleponnya di 0246746352. Oke, para pendengar dan pemirsa, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
082133670.000 kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di kajian sore. Saya Faiz bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Kiai Haji Hilmi Wafa MPD. Kita lanjut Gus. Ini kayaknya sudah ada yang bertanya ini Gus. Saya bacakan Gus ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Yai, bagaimana hukumnya seorang perempuan sholat tidak memakai baju tapi langsung memakai mukena? Ini gimana Pak Yai ini? Iya. Jadi selama mukenanya itu menutup aurat semuanya, iya. Ya maka tidak ada masalah, tidak harus didobel-dobel gitu. Gitu. Ya, jadi yang disebut menutup aurat kan itu menutupi seluruh anggota badan yang memang harus ditutup kan itu. Nah, kemudian yang kedua juga tidak transparan sehingga terlihat warna kulitnya. Nah, kemudian terkait dengan sudut pandang aurat, maksudnya orang melihat aurat itu dari mana? Itu adalah dari depan, ya, dari depan, maksudnya dari lingkungan, dari kanan kiri depan kan itu. Betul. Nah, jadi misalnya dari bawah itu tidak disebut sebagai aurat. Maksudnya begini, kalau laki-laki sajalah misalnya, betul. dia pakai sarung, ya, tapi tidak pakai daleman, kan itu kan? Ya, misalnya begitu. Nah, itu kan kalau ada orang ngelongok dari bawah, itu kan jadi kelihatan kan? Nah, itu dari sisi dari sisi sudut pandang seperti itu, ya, melihatnya dari bawah, walaupun itu punya potensi untuk bisa terlihat dari bawah, itu tidak ada masalah. Ya, tidak masalah karena orang melihat itu umumnya dari depan kan itu, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas itu juga punya potensi. Jadi makanya kalau misalnya ada orang pakai gamis misalnya, pakai gamis, itu kalau dari bawah nggak ada masalah ya. Dari depan mungkin dia tidak terlihat. Tapi dari atas ini bisa terlihat. Betul. Nah, makanya kalau dia pakai gamis tanpa ada baju apapun, ya, itu mesti diikat. Diikat, dikasih sabuk atau di bagian di bagian pusernya, sehingga orang dari atas itu dia melihat bagian tubuh puser ke atas, tidak ada masalah kalau dari puser. Tapi kalau dia melihat sampai ke bawah, maka ini yang disebut sebagai potensi terlihatnya aurat. Jadi potensi terlihatnya aurat tadi, itu dari depan, samping, kanan, kiri, belakang, dan atas, tapi tidak dari bawah, kan itu. Sehingga kalau ada orang tertutup dari depan, samping, kanan, kiri, dan dari atas tertutup, tapi dari bawah kalau misalnya ada orang longok kok kelihatan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi potensi kelihatannya adalah dari sudut depan, samping, kiri, kanan, dan atas. Kecuali yang bawah itu tidak ada masalah. Oke. Baik Pak Yai, lanjut lagi. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya Pak Yai, bagaimana kalau mukena itu bordiran, apakah termasuk kategori makruh atau tidak? Ya, jadi ini termasuk dalam pembahasan ini, dalam pembahasan ini. Betul. Nah, pembahasan ini kan tadi, kalau itu dia sholat sendiri dan itu bagi dirinya itu mengganggu kekhusyuan, maka makruh. Kalau tidak mengganggu, ya tidak makruh, kan begitu. Nah, kemudian kalau itu dia sholat berjamaah bersama dengan jamaah yang lain, nah, secara kebiasaan masyarakat gimana? Bordiran itu dianggap sesuatu yang biasa, yang tidak menarik perhatian, yang tidak membuat orang itu kemudian mengamatinya, maka kalau begitu tidak ada masalah, kan itu. Nah, tapi kalau itu berpotensi untuk kemudian dilihat, diamati dan lain sebagainya, maka itu hukumnya makruh. Baik Pak Yai, kita lanjut tadi pertanyaan tadi kayaknya asik gitu.
mekena yang bordir. Terus bagaimana mekena yang warna-warni? Ya sama berarti. Sama ya. Tetapi pembahasan kita kan sebenarnya di masalah gambar-gambar, tulisan dan sebagainya, bukan di masalah warna kan itu. Jadi lebih ke arah apakah polos ataukah ada gambar-gambarnya kan itu. Nah, makanya warna itu juga tidak ada masalah. Betul. Ya, mau warna apapun itu tidak ada masalah kan itu. Nah, cuman ya itu tadi kembali kepada uruf dari masyarakat. Betul. Baik Pak Yai, alhamdulillah. Terima kasih sekali, penjelasannya sangat luas sekali, dan insya Allah para pendengar dan pemirsa bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Yai. Untuk itu Pak Yai, karena kita pembahasan kajian sore kali ini sudah selesai waktunya, minta doanya agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Ya karim akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nafhama wa nahfadhu kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawis sabil waj'alna minal ulama'il 'amilin wa ibadikas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa Majid TV dan TV-ku dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.